Ketua DPD Wonosobo tadi sudah diberhentikan, sudah dipecat dari jabatannya. Bersama sejumlah kader dari dua partai pendukung Jokowi Ma'ruf hadir dalam kampanye terbuka Prabowo Subianto di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Senin kemarin. Prabowo mengapresiasi sikap kader kedua partai tersebut yang memilih berada satu gerbong dengannya meski tidak masuk dalam koalisi Adil Makmur. Ada yang menarik saat Prabowo Subianto menghadiri kampanye terbuka di Stadion Kridosono, Yogyakarta pada Senin kemarin. Kampanye yang dihadiri puluhan ribu massa pendukung itu tidak hanya berisi orasi kebangsaan khas Prabowo Subianto. Namun Capres nomor urut 02 itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejumlah kader dari dua partai yaitu P3 dan Golkar yang ikut hadir saat itu. Prabowo mengapresiasi sikap kedua partai tersebut yang memilih berada satu gerbong dengannya meski tidak masuk dalam koalisi Adil Makmur. Tapi saya juga berterima kasih P3 yang sah, P3 yang setia kepada rakyat, P3 yang setia kepada umat, P3 yang setia kepada keadilan, kebenaran, P3 yang berani. Terima kasih Golkar, Golkar yang menegakkan kebenaran, Golkar yang membela keadilan. Aksi membelot sejumlah kader Golkar Kabupaten Wonosobo langsung direspon dengan memecat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Triana Widodo. Untuk khusus Ketua DPD Wonosobo tadi sudah diberhentikan, sudah dipecat dari jabatannya, ya, karena saya katakan yang bersangkutan telah melanggar dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Sebelumnya, Partai Berlambang Beringin ini juga memecat Ketua Bidang Koperasi dan UKM DPP Golkar Erwin Aksa yang juga memilih bergabung ke gerbong Prabowo Sandi. Wakil Sekjen Partai Golkar Ratu Dian Hatifa menyatakan Partai Golkar akan menindak tegas para kader yang tidak mentaati peraturan dan kebijakan partai. Barangkali ini menjadi satu batu loncatan ketika misalnya hampir semua partai ada beberapa kadernya juga yang lompat pagar dan tidak terekspos secara publikasi secara besar-besarannya karena persoalannya tidak masuk pada wilayah kampanye terbuka yang seperti dilakukan pada tanggal kemarin di GBK. Tentunya Partai Golkar juga punya alibi tersendiri, argumentasi tersendiri gitu ya. Ada aturan yang harus dikuatkan di koalisi tetapi ternyata ada yang rapuh gitu. Ini buat Partai Golkar kami harus tegas. Dan tentunya kalaupun ada koalisi dari partai petarung ini juga ada melakukan hal yang sama, saya kira juga akan melakukan hal yang sama. Enggak dong. Tapi kita ada peringatan. Pertama kan kita telepon dulu, kemudian kita ingatkan. Baru ketika ada respon dari mereka, mereka juga menyatakan iya bersedia, saya ikuti aturan main. Dan tentunya ini kan aturannya aturan struktural, bukan aturan personal. Bahkan dia masih menjadi kader Partai Golkar. Dengan ada istilah dengan semena-mena melakukan pemecatan seperti itu tidak takut ditinggalkan oleh kader. Saya kira Partai Golkar ini partai yang sangat sumber daya manusianya bagus. Ya, partai yang sangat terbuka, gitu. Partai yang sangat demokratis. Partai Golkar ini partai yang masih sangat diminati oleh banyak orang. Tentunya kalau kita lihat diminati karena Partai Golkar bukan partainya keluarga gitu ya. Siapapun bisa memiliki jabatan itu di Golkar. Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengaku adanya sejumlah kader di gerbong Jokowi Ma'ruf yang membelot ke Prabowo dikarenakan pesona dan magic Jokowi di Pilpres 2019 sudah redup. Di 2014 dulu banyak juga partai-partai pendukung kami yang kader-kadernya pindah ke Pak Jokowi. Karena memang 2014 itu magicnya di Pak Jokowi. Tapi di 2019 Pak Jokowi udah kehilangan magicnya pindah ke Pak Prabowo dan Bang Sandi. Contoh saja, setiap acara besok nih tanggal 13, Pak Prabowo tidak perlu artis mendatangkan jutaan orang. Pak Jokowi hampir 200 artis katanya untuk mendatangkan massa di tanggal 13. Bahkan ada surat yang beredar, rumors
patut diduga dan terindikasi karyawan BUMN akan dipaksa datang ke GBK. Itu Anda melebar tuh udah. Nah, supaya ini menunjukkan magic berubah. Nah, bahkan di kampung saya hari ini, bukan Pak Jokowi yang mereka kampanyekan. Mereka datangkan slang supaya berharap orang Padang mau datang di kampanye Pak Jokowi. Intinya apa? Magic sudah hilang dan wajar kalau teman-teman di Wonosobo, Golkar Wonosobo dan berbagai partai yang lain seperti Bulan Bintang, P3 banyak yang mendukung Pak Prabowo. Karena insya Allah kemenangan sudah di depan mata. Yang mengalahkan Pak Prabowo satu, kecurangan. Menurut pengamat politik Gun-Gun Herianto, menjelang akhir menuju pencoblosan muncul perang urat saraf antar kubu yang bertarung untuk menguji kesoliditan kader pendukung. Ya, saya pikir di musim-musim seperti ini mendekati titik ke akhir ya, menjelang pencoblosan, itu akan muncul namanya psychological war atau perang urat saraf. Dan ini namanya kalau dalam perspektif akademik instrumental conditioning atau pengondisian instrumental supaya menjelang hari H itu semakin banyak dukungan, termasuk dari partai-partai yang mendukung lawan. Nah ini dan modus setiap pemilu itu hal lumrah dalam strategi gitu. Itu perang urat syaraf yang disampaikan oleh yang sedang bicara gitu. Tapi kan ya, itu menanggapi dari yang sudah lompat pagar itu kan. Iya, dan itu memang modus lainnya di setiap menjelang akhir itu mulai muncul sikap-sikap di internal partai sebagai uji soliditas partai yang bersangkutan. Berarti nggak solid dong partainya? Di banyak peristiwa elektoral seperti misalnya pemilu pasca 99, itu di lapis bawah itu banyak juga yang tidak sesuai dengan instruksi di pusat. Pimpinan. Itu banyak kasusnya. Dan saya pikir memang ini menjadi agenda partai menjelang hari H itu menyolidkan mesin pemenangan dari pusat hingga daerah. Ini namanya penstrukturan adaptif. Jadi bagaimana aturan dari main pusat hingga ke daerah. Iya, aturan main. Tapi kalau punishment-nya pemecatan apakah akan semakin solid? Iya, saya pikir ini kan tujuannya dia melokalisir. Dengan pemecatan itu melokalisir karena ada garis partai yang harus diikuti. Itu kebijakan internal, misalnya seperti di Golkar, kasus Wonosobo DPD tingkat 2. Kalau kemudian tidak dilokalisir tentu akan menimbulkan efek lanjutan. Dan saya pikir semua partai termasuk Gerindra, kalau ada kadernya yang juga mempublikasikan secara terbuka dukungan ke capres yang bukan didukung oleh partainya, tentu ada sanksi internal. Aksi mengalihkan dukungan meski partainya tidak masuk dalam koalisi tidak hanya terjadi pada Golkar. Sejumlah kader Partai Amanat Nasional dan Demokrat juga disinyalir memberikan suaranya untuk kubu Jokowi Ma'ruf. Tim TV One mengabarkan.